Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Aminah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMPN 4 Rumbia Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada video kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan serangkaian keputusan atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan murid. Maksudnya apa ya? Setiap siswa kita unik atau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Keunikan seluruh siswa akan menjadi energi yang luar biasa jika bersinergi dengan baik. Keunikan yang dimiliki siswa tersebut erat kaitannya dengan kemampuan individu siswa. Siswa tentu tidaklah sama antara satu dan yang lainnya. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Masing-masing punya ketertarikan atau minat terhadap suatu hal yang beragam. Tentu, tugas kita sebagai guru adalah menjadi fasilitator agar setiap keunikan yang ada pada diri murid bisa menjadi keunggulan dalam proses tumbuh kembangnya. Salah satu usaha yang bisa guru lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus yang pertama mendefinisikan atau menentukan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, merespon dan menanggapi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami oleh guru, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat belajar murid, yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi atau konsep atau keterampilan baru. Hal ini tentunya erat kaitannya dengan pengetahuan awal dari murid tersebut. Minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan tersendiri bagi murid tersebut. Ada beberapa keuntungan dari pembelajaran berbasis minat ini yang dikemukakan oleh Tomlinson, yaitu yang pertama membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide keterampilan yang baru atau yang akan dikenalkan. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar murid tersebut. Sedangkan profil belajar murid adalah kesempatan yang diberikan kepada murid untuk belajar secara natural ataupun efisien. Profil belajar murid ini terkait dengan banyak faktor. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, gaya belajar murid. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keenam, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama yaitu dengan diferensiasi konten. Apa itu diferensiasi konten? Diferensiasi konten adalah diferensiasi yang dibuat sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, atau pelajar murid. Hal ini kita fokuskan kepada konten atau
materi apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Jika kita membedakan konten berdasarkan diri murid, maka kita akan mengacu kepada tombol equalizer Tomlinson. Jika kita mengacu kepada minat murid, maka kita akan mengacu kepada apa yang murid gemari. Sedangkan jika kita ingin mengacu kepada profil pelajar murid, maka diferensiasi konten kita berkenaan cara murid mengakses informasi berdasarkan gaya belajarnya. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu kepada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang akan dipelajari. Cara melaksanakan diferensiasi proses yaitu dengan cara pertama kegiatan berjenjang, yang kedua menyediakan pertanyaan pemandu atau pertanyaan yang memberikan tantangan. Yang ketiga yaitu membuat agenda individual, yang keempat memproyeksikan lama waktu, yang kelima mengembangkan kegiatan yang variasi, yang keenam menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Strategi diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Apa maksudnya ini? Diferensiasi produk adalah tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Bisa berbentuk karangan, apakah tulisan, atau presentasi, atau produk apa yang mereka akan hasilkan. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Pada modul 1.1 kita mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana pada filosofi Ki Hajar Dewantara ini memaparkan bahwa dalam menuntun dan mendampingi anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, kita harus melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Tentu hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pada pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Pada modul 1.2 membahas tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak tersebut adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Kelima nilai guru penggerak tersebut tentunya mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar murid dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Pada modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak tersebut adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan satu strategi yang bisa digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Pada modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah tentunya dapat mendukung terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi. Murid-murid yang dihargai dan merasa aman di sekolah tentunya lebih termotivasi untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah termasuk murid. Dengan adanya budaya positif di sekolah, murid-murid dan guru-guru sama-sama terbuka untuk melakukan dan menerima pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.